Tidak ada lagi yang di depan para tamu undangan. Mohon kerjasama dari kita semua. Mana posisi bagus? Sebelah? Iya. Disilakan Intinya teman-teman. Amalia ada orang itu. Baik, terima kasih. Yang meja itu. Meja itu yang sana yang utama. Aku yang sama kita punya tadi. Itu hijau lewat. Baik, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Fadil Muhammad bersama Ibu. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Bapak Suharso Mono Arfa bersama seluruh jajaran rombongan. Yang terhormat Penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Yang terhormat Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomaligo MPD. Yang kami hormati unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati Deputi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Direktur PT Putra Jaya Andalan sebagai pelaksana pembangunan pasar modern Limboto yang sempat hadir. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo yang sempat hadir. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo bersama jajaran asisten pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati teristimewa para pedagang Pasar Modern Limboto dan seluruh hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sapa seorang demi seorang. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara peresmian Pasar Modern Limboto atau Pasmolim pada hari ini Sabtu 23 September 2023 dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Haji Husain Abdullah Buloto. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, menengadahkan tangan, menundukkan kepala, merendahkan hati untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan
insya Allah dirahmati, diberkahi, diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami agungkan asma kebesaran-Mu, karena Engkaulah Zat yang maha mulia. Kami tengadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah acara pada siang hari ini. Limpahkanlah curahan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Semoga kegiatan ini Engkau berkahi dan berkaya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh pemerintah pada saat ini tidak henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Seperti pada saat ini telah berdirinya pasar modern di Bogor. Ya Allah, Ya Aziz, dengan berdirinya pasar modern Limboto yang megah ini, semoga dapat memacu pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Gorontalo. Dengan berbagai sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo. Ya Allah, Ya Jabbar, berikanlah kekuatan kepada kami dalam mewujudkan perekonomian daerah melalui pasar modern ini, terutama kekuatan kepada pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi industri pasar yang sehat, yang terselenggara secara teratur, aman, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Ya Allah yang Maha Adil, kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, bangsa, dan negara, terutama kepadamu ya Allah. Oleh karena itu, sinarkanlah cahaya iman di saat kegelapan, hidayah, taufik di saat kesulitan. Lapangkanlah jalan yang dilalui, mudahkan persoalan yang dihadapi dengan penuh kearifan, ketulusan, kedisiplinan, dan kejujuran menuju kebenaran. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui, tunjukilah kami dengan hidayah-Mu, agar kami dapat menempatkan yang benar itu pada kebenaran dan mengakui bahwa yang salah itu adalah kesalahan, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap dengan kebenaran dan senantiasa menghindarkan diri dari kesalahan. Allahumma ya mujibas sa'ilin, hindarkanlah kami dari hidup yang tak bermakna, dari perbuatan yang sia-sia, dari permasalahan yang tiada pernah tuntas, dari keinginan yang tiada pernah terasa puas, dari dosa yang tiada terampuni, dan dari doa yang tiada makbul. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama tayangan video pembangunan pasar modern Limboto. Nilai
Kabupaten Gorontalo. Ya, ratusan kios dan lapak pedagang ludes terbakar. Kebakaran pasar Limboto dari April 22 pada 30 waktu Indonesia Tengah. Ratusan kios dan lapak pedagang di lantai 2 pasar terbesar di Kabupaten Gorontalo ludes di dalam saudara-saudara. Pertama batu utama itu bukan kembali, apalagi kita sudah menjadi satu provinsi dan Limboto ini terus berkembang hari ini, sehingga upaya itu kami dapatkan dari dana PMI. Yang kedua, saya ingin dari BPK konsultan nasional termasuk kita sudah memberikan penjelasan saya kira ini sejak awal dan saya meminta masyarakat supaya ini bisa kita melakukan depan melakukan proses penerimaan. Dengan dituntaskan juga. Berikut juga insya Allah setelah itu mudah-mudahan pertengahan tahun ini juga kita sudah merealisasikan, sehingga saya sudah meminta kepada dinas untuk pertama rancangan tentang penjualnya, yang di sini untuk shopping itu kurang lebih ada 40 orang, tambah lagi yang dari tukang jahit. Kemudian yang kedua kuliner di atas, jadi kementeriannya bilang ya itu sudah diperlakan kalau tidak salah 1,2 juta per petak per bulan ya, dan tentunya ini akan kita komunikasikan dengan baik dengan para penjual ya. Berikut juga sistem pengelolaannya harus jelas agar supaya mendorong pengelolaannya akan lebih baik. Kalau jadi berapa persen yang kita pendapatan PAD dari kalau perlu 100% dari fasilitas yang ada, karena ini menambah PAD Kabupaten Gorontalo.
Dengan PNI juga itu akan membenahi berbagai hal yang lain. Contohnya, ini kan pagar belum. Nah ini kita akan juga soal pagarnya dan sebagainya. Ornamen-ornamen yang lain kita benar-benar sempurnakan. Berikut juga kami akan mendorong juga pembangunan yang ada di sebelah komik yang KMTI itu kita akan tata bagus menjadi ruang parkir dengan ruang terbuka hijau sehingga bisa melayani kopi dan juga bisa melayani ke pasar tradisional. Nah, sambil kami juga mendorong yang di belakang ini yaitu terminal yang akan dibangun oleh pemerintah provinsi. Kemudian semua fasilitas ini biasanya disediakan menjadi kebakaran, lampu, kemudian speaker, WC dan sebagainya itu pasang modern semua loh ya. Sehingga kebanggaan itu saya senang. Kemudian yang berikut yang paling penting tidak sekedar bangga tapi satu yang segera dilakukan oleh Dinas Perindak adalah pengungsian. Ini kurang lebih X dari sini 30 lebih dan itu sudah siap. Maka saya sudah minta bulan ini juga diverifikasi lagi sambil juga banyak rumah. Karena harapan saya mulai 1 Agustus sudah mulai masuk. Karena tanggal 17 Agustus saya ingin dilaunch dulu. Hari ini alhamdulillah kita meresmikan pasar modern kota Limboto yang tujuannya untuk mendorong interaksi perdagangan, interaksi ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, dengan adanya semangat pedagang, semangat ekonomi, maka tentunya pendapatan masyarakat juga akan naik. Kita bergembira dengan filosofi pasar modern ini seperti praktik, maka komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya, komunikasi interaksi ekonomi tentunya akan berjalan dengan baik. Saya berharap pasar ini terus kita pelihara, pasar ini terus kita kembangkan dan menjadi modal kebanggaan bagi rakyat Kabupaten Gorontalo. Tidak sekedar orang Kabupaten Gorontalo yang berada di sini, tapi juga dari kabupaten kota lain, bahkan dari luar provinsi Gorontalo. Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat melalui dana PEN dan juga dukungan pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder yang ada dan bersedia kepada rakyat Kabupaten Gorontalo sehingga pasar ini bisa selesai dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD, Pak Sekda dan seluruh perangkat pemerintahan atas kerjasama yang baik sehingga melahirkan sesuatu yang meninggal khususnya di bidang ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah menyaksikan bersama penayangan video pembangunan pasar modern Limboto. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Gorontalo. Terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hasan Bumaligo MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Menteri Rencana Pembangunan Nasional Bapak Suharto Anwar. Tangan dulu pada beliau karena beliau apabila bisa hadir bersama kita semestinya berada di IKN bersama Pak Presiden, tapi mementingkan Gorontalo bukan sekedar karena orang Gorontalo,
tapi betul-betul Gorontalo menjadi perhatian beliau. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Prof. Adel Muhammad bersama Ibu, selama 3-4 hari ini berada di Gorontalo, mendampingi acara World Community di dalam negara di saat kita siang hari ini. Forkopimda provinsi, saya lihat ada yang mewakili kejaksaan, mewakili kepolisian, Forkopimda Kabupaten Gorontalo, termasuk anggota Dewan dari provinsi juga hadir, Pak Ketua, Pak Wagub, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua Pengadilan, juga Pak Kajari, pimpinan OPD, Pak Sekda, hadirin sekalian, terus juga kepada para pedagang yang alhamdulillah hari ini saya lihat ceria semuanya, gembira. Di sebelah kanan Pak, di belakang yang kopi hijau ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini saya kira menjadi sejarah baru bagi Gorontalo, khususnya Kota Limboto, karena kalau kita lihat Pak Menteri, Pak Fadel, ini sebenarnya tadinya shopping center yang dibangun oleh Pak Martin Liputo kurang lebih 40 tahun yang lalu dan terjadi kebakaran. Dan 4-5 tahun yang lalu kebakaran itu terjadi dan kami terus mengusulkan ke pusat. Ternyata kami mendapatkan dana PEN, dan dana PEN itulah yang kami gunakan dalam rangka untuk membangun pasar modern Limboto yang kita saksikan hari ini. Memang pasar ini belum selesai karena ornamen-ornamen di luar, baik itu terkait dengan parkir, pagar dan sebagainya, ini kami insya Allah pada tahun ini kita selesaikan sampai dengan tahun depan. Sebagai informasi kepada Pak Menteri, Pak Fadel dan kita sekalian, bahwa konsep daripada pasar ini adalah rahim. Kita bisa lihat seperti rahim, karena saya ingin pasar ini menjadi tempat interaksi kita semua. Tidak hanya orang belanja, tidak hanya orang menjual, tapi juga kita semua bisa datang ke sini. Dengan silaturahim itu insya Allah kita panjang umur, kita dapat rezeki dan sebagainya. Amin. Yang kedua, konsep yang ada juga ini didasarkan kepada tidak hanya ekonomi tapi juga ekologi. Kita bisa lihat lahan ini kurang lebih 40% untuk gedung, tapi 60% untuk lahan terbuka. Berikut juga pencahayaan. Hari ini pencahayaan hampir di mana-mana bisa masuk cahaya, dan itu bagian dari energi. Kemudian sirkulasi udara juga Pak menjadi perhatian, termasuk pelayanan. Kita bisa lihat pelayanan di sini, masuk di sini dengan di belakang dengan di depan hampir sama, sehingga orang-orang penjual di sini tidak akan marah dia berada di belakang dan sebagainya, karena memang sistem sirkulasi penjualannya juga menjadi perhatian. Termasuk safety Pak, keamanan. Kita bisa lihat di sini ada keran air kalau terjadi kebakaran dan sebagainya, ini menjadi perhatian kita juga. Juga connecting. Kita di belakang ini ada ada terminal, sehingga biasanya antara penjual, tempat terminal dan sebagainya itu menjadi bagian dari pelayanan bagi masyarakat. Inilah saya kira cara kita membangun daerah ini agar supaya bisa dilihat dari berbagai segi. Terakhir, tentunya kita berharap pasar modern ini menjadi lokasi interaksi ekonomi. Kita hanya mengetahui bahwa kota Gorontalo menjadi pusat ekonomi. Insya Allah ada 2 kutub hari ini, yaitu berada di Limboto dan berada di kota Gorontalo. Sehingga orang belanja dari Gorontalo Utara, dari Buale maupun Buato, ya singkat saja di sini selesailah belanja itu sendiri. Yang berikut juga kita berharap dengan pasar ini PAD bisa naik dan menambah perekonomian yang ada di Kabupaten Gorontalo. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan, dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih pada pemerintah pusat melalui dana BN kurang lebih hampir 60 miliar, 56 miliar 638 juta lebih pembangunan ini. Kemudian sebagai informasi juga Pak Menteri, kami mendapatkan dana PEN itu 496 miliar. Itu banyak jalan,
termasuk fasilitas yang lain dan termasuk juga pasar modern. Pak Gubernur yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih Pak Gubernur atas kehadirannya karena beberapa hari ini beliau begitu sibuk karena Pohuwanto bisa hadir di sini dan mohon dukungan soal terminal yang saya kira direncanakan mulai tahun depan pembangunannya. Kepada DPRD juga terima kasih atas dukungannya karena tanpa dukungan DPRD saya kira kegiatan-kegiatan kita di Kabupaten Gorontalo tidak bisa berjalan dengan baik. Kepada para pendamping, kepolisian, kejaksaan, saya terima kasih. Teristimewa juga kepada konsultan Pak Alex Oli dan kawan-kawan, juga dari perbankan dan pengusaha yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kajari, Pak Kapolres, terima kasih, dan Pak Dandim atas dukungan pendampingan kegiatan pembangunan pasar modern ini. Saya kira ini saya sampaikan. Mohon kiranya Pak Menteri memberikan sambutan sekaligus meresmikan kegiatan ataupun pasar modern Limboto yang menjadi kebanggaan Kota Limboto dan rakyat Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Gorontalo yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti dan kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Gorontalo yang terhormat Bapak Insinyur Ismail Bakaya ME. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa, bersama seluruh jajaran yang saya hormati Wakil Ketua MPR Bapak Fadel Muhammad bersama Ibu, yang saya hormati Bapak Bupati Gorontalo, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, Bapak Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati Muhammad, Pak Kajari, dan lain-lain. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Pak Awet Alim. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Gorontalo bersama seluruh jajaran pimpinan OPD. Saya hormati kepala dinas, kepala badan dari pemerintah provinsi yang hadir. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang saya banggakan, saya muliakan para pedagang yang akan menempati pasar modern yang dulu juga merupakan pedagang di shopping center Limboto. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di tempat ini menyaksikan peresmian pasar modern Limboto yang disingkat dengan Pasmolim. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, ucapan selamat buat Pak Bupati sama seluruh jajaran, dan lebih khusus pada para pedagang yang akan mendapatkan
tempat terbaik di dalam pasar modern ini. Seingat saya, karena saya dulu lama di sini, yang namanya shopping center Limboto itu lantai 2-nya sangat kumuh. Hari ini kita saksikan tempatnya luar biasa. Ini bersyukur Bapak Ibu para pedagang mendapatkan tempat yang representatif dalam melakukan usaha. Semoga usaha kita, usaha Bapak Ibu sekalian, ini bisa lebih berkembang dibanding sebelum adanya pasar modern ini. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Bupati, di belakang ini ada terminal Limboto yang dulu satu paket dengan shopping center. Dua-duanya dikelola oleh kabupaten dan sekarang terpisah. Jadi bagian pasar ini dikelola oleh Kabupaten Gorontalo, kemudian terminal di belakang ini menjadi kewenangan Provinsi Gorontalo. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, untuk tahun anggaran 2024 di rancangan APBD yang KUA RKPD, kemudian KUA PPAS, dan juga sudah paripurna 1 untuk APBD 2024, kami sudah anggarkan untuk pembangunan terminal yang menjadi penunjang dari keberadaan pasar modern. Kita tentu semua membutuhkan transportasi dan lain-lain yang kami akan bangun di terminal yang lama. Tapi kami akan bangun dalam 2 tahap. Tidak bisa sekaligus karena tahun depan kita juga masih membutuhkan dana untuk pelaksanaan pilkada. Yang berikut, yang ketiga, ini adalah permohonan pribadi saya, PJ Gubernur, kepada Pak Bupati Gorontalo, karena harusnya di hari-hari terakhir ini akan hadir di pelaksanaan Hari Kelapa Dunia. Tetapi karena ada kejadian di Marissa yang kita semua tahu, terjadi demo yang anarkis di Marissa, sehingga saya harus hadir di Marissa. Ini kembali, dan ada beberapa kegiatan, kemudian besok saya harus kembali lagi ke Marissa. Dan oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan kepada kita semua, masyarakat Gorontalo, kalau ada sesuatu yang tidak bersesuaian dengan aspirasi dan lain-lain, silakan melakukan demo, tapi jangan merusak. Ini tadi dilaporkan oleh Pak Bupati, untuk bangun gedung ini habis 56 miliar. Ya Pak Bupati, 56. Kemudian kalau terjadi demo dan lain-lain, pelampiasannya dalam merusak, ini semua dibangun dengan dana dari rakyat, bukan pribadinya pemerintah, bukan pribadinya Pak Nelson selaku bupati, bukan pribadinya Ismail selaku PJ Gubernur. Ini semua berasal dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan ke negara. Oleh karena itu saya konsentrasi penyelesaian masalah di Marissa. Saya bermohon, mari kita seluruh masyarakat Gorontalo untuk tetap mengedepankan rasionalitas, berpikir yang jernih,
sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan kita semua. Apalagi kita akan menghadapi momen politik di tahun 2024, ya 2 Pilpres, kemudian legislatif di bulan Februari, kemudian kita akan menghadapi pemilu kada serentak di bulan November, tetapi kemudian ada informasi akan dimajukan ke bulan September 2024. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat buat pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama seluruh pedagang yang akan menempati pasar modern ini. Terima kasih. Maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Gubernur Gorontalo yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara penyerahan piagam penghargaan kepada tim pendamping Dana PEN. Untuk itu kami mohon perkenan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Arief Mulya Sugiharto SH.MH, Kapolda Gorontalo diwakili oleh Kasubdit 3 Tipikor Polda Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Bapak Muhammad Iqbal SH.MH, dan juga Kapolres Gorontalo AKBP Dada Wijaya SIK MM. Kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Bapak Suharto Mono Arfa didampingi Wakil Ketua MPR RI, Bapak Penjabat Gubernur Gorontalo dan juga Bupati Gorontalo dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada tim pendamping Dana Pembangunan Ekonomi Nasional tahun 2020. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan kepada tim pendamping Dana PEN yang diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dan juga Kapolres Gorontalo. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wakil Ketua MPR RI, Penjabat Gubernur dan juga Bupati Gorontalo serta para penerima piagam penghargaan. Disilahkan pada rekan-rekan media. Ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Selesai. Kepada para penerima penghargaan, silakan. Dan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Suharto Mono Arfa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Profesor Fadil Muhammad serta Wakil Ketua Majelis Perusahaan Rakyat Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo,
Pak Ismail Makaya beserta jajarannya, Pak Bupati, Pak Profesor Nelson Komarino serta jajarannya yang mewakili Kapolda, kemudian kejaksaan ini, dan yang mewakili Dandim, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Pak Awi, dan hadirin dan hadirat, utamanya para pengusaha, para pebisnis yang sebentar lagi akan mengisi pasar modern Limboto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita bisa hadir dalam satu acara yang bersejarah bagi Kabupaten Limboto, yaitu peresmian pasar modern Limboto yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Bupati. Sejarah dari lokasi ini yang 40 tahun yang lalu telah berdiri sebuah shopping mall, dan saya juga ingat pada waktu itu juga ada kedai kopi di atasnya itu, dan saya juga pernah datang ke sini. Dan alhamdulillah kita sudah punya ini. Saya turut bahagia, pertama sebagai bagian dari kabinet yang ikut memastikan adanya program PEN, pemulihan ekonomi nasional, karena kita menghadapi pandemi COVID-19, COVID-19 pada tahun 2020. Semua negara dengan caranya sendiri-sendiri bagaimana berupaya mengatasi keadaan situasi pada waktu yang luar biasa, keadaan sangat katastrofik istilah kerennya. Dan kita bersyukur bahwa kita salah satu dari negara di dunia yang cepat pulih. Mungkin juga karena kita adalah sebuah negara archipelago, negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga contagion itu tidak secepat negara-negara benua atau negara-negara daratan. Itu kita juga bisa bersyukur besar. Bahkan ada beberapa daerah yang saya kunjungi tidak pernah sekalipun mereka mendengar ada masyarakatnya yang menderita COVID. Beragam yang dibentuk oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi, termasuk salah satunya adalah PEN yang terhitung sampai dengan tahun 2021 itu yang digelontorkan sudah sekitar 36,2 triliun, dan kira-kira untuk baru pakai hormon, baik provinsi maupun kabupaten kota, termasuk di Gorontalo ini, provinsi dapat, kabupaten dapat, Gorontalo juga dapat,
Kabupaten Gorontalo juga. Salah satu yang terbesar di Provinsi Gorontalo ini adalah Kabupaten Gorontalo yang hampir mendekati 500 miliar. Alokasinya berapa? Karena di luar itu kita juga memberikan dana bantuan untuk pemulihan di sektor kesehatan, sektor sosial, insentif usaha dalam bentuk pajak ditanggung oleh pemerintah dan seterusnya. Tetapi khusus untuk PEN ini, saya bersyukur bahwa Gorontalo termasuk dari 92 daerah. Ya, kita itu kan ada kira-kira sekitar 580 kabupaten kota ditambah dengan ada 38 provinsi atau waktu itu 34 provinsi. Itu kita bisa 500, tapi dari hanya ada 92 dan salah satunya yang terbanyak adalah di Gorontalo. Kita berharap anggaran yang serupa ini itu memang dikelola dengan baik, karena dana PEN itu dikucurkan oleh negara yang mengakibatkan defisit anggaran itu terpaksa ditarik dengan 5%. Realnya memang di bawah 6%, tapi yang direncanakan pada waktu itu lebih dari 5%. Artinya kita mencoba membiayai pembangunan melalui instrumen-instrumen non-tax. Karenanya penggunaan dana PEN ini harus tepat sesuai dengan tingkat urgensinya, tepat sesuai dengan keekonomian, tepat dengan perhitungan finansial, dan juga didasarkan pada kapasitas fiskal daerah. Dana PEN kalau sudah, dan ini memang diwujudkan dari salah satu instrumen di bendahara negara, yaitu SFI, PT SFI yang membagi anggaran itu, artinya sudah terlatih sebenarnya daerah-daerah itu untuk mengelola dana-dana yang bersumberkan dari, kalau pakai istilah saya itu below the line. Nah, anggaran-anggaran yang sifatnya below the line itu sifatnya adalah investasi. Dan karena investasi diharapkan itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah DNR. Karena itu saya mendorong sebenarnya seluruh pemerintahan daerah di tanah air untuk berpikir keras, berpikir cerdas di dalam memecahkan biaya pembangunan itu yang tidak semata-mata bersumberkan dari fiskal pusat, karena masih banyak sumber-sumber pembiayaan di luar fiskal pusat yang hanya perlu dijembatani, perlu di-bridge. Sayangnya kita belum sampai di sana. Kementerian Keuangan itu sudah menerbitkan peraturan untuk penerbitan municipal bonds, obligasi daerah. Sayangnya belum banyak daerah. Tetapi ketika terjadi COVID yang lalu, kemudian ditawarkan dana PEN, memang banyak daerah yang maju mundur. Saya termasuk berbahagia juga karena apa yang saya saksikan di Bali yang juga kami dorong dari kantor Bappenas,
yang untuk provinsi mereka memperoleh 1,5 triliun dan sebagian besar dialokasikan yang sifatnya itu revenue base sehingga bisa mengembalikan bagaimana pinjaman itu ke depan. Nah, saya titip ini pada para legislator di daerah. Legislator di daerah itu ingin daerah pemilihannya itu dibangun, ya enggak? Tetapi dengan kuat itu menekan eksekutif sedemikian rupa. Tapi ketika eksekutif itu ingin mencari jalan yang lain yang tidak biasa, mereka membuat jalan itu semakin sulit. Nah, itulah akibatnya municipal bonds Indonesia ini tidak berguna. Ketika ditawarkan dana PEM, itu seperti saya sampaikan tadi, banyak daerah yang terpadu. Jadi saya ingin titip ini, mudah-mudahan Gorontalo mengambil kepemimpinan dalam hal municipal bonds ke depan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah ini indah sekali, baik sekali, bagus sekali untuk dijaga dengan baik. Dan kalau kita punya sesuatu yang baru, saya berharap masyarakat juga mulai dengan sikap yang baru, budaya yang baru, cara-cara yang baru, ya, dan menjaga memeliharanya juga dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan seperti tadi Pak Ismail sampaikan di rantai atas pada waktu yang lalu itu sangat tumbuh. Jangan sampai nanti 2-3 tahun kita datang ke sini itu tidak ada bedanya dengan 40 atau 20 tahun yang lalu. Jadi saya berharap baik pengunjung maupun mereka yang berniaga di sini, mari kita jaga aset daerah ini dengan luar biasa. Karena ini dibiayai, seperti tadi disampaikan, dibiayai dengan jerih payah yang luar biasa dari pemerintah pusat dan ada understanding dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah ketika direview bisa membuktikan requirement yang bisa terpenuhi, maka muncullah anggaran PEN itu. Dan yang ketiga, yang terakhir saya ingin sampaikan terkait dengan hal-hal yang baru itu, cara-cara perdagangan, cara-cara supply barang dan seterusnya, menurut saya harus dipikirkan keberlanjutan, keterikatan dan kaitannya dengan produksi barang-barang di Gorontalo. Karena kalau bukan kita sendiri yang mempromosikan barang-barang dari daerah, siapa lagi? Jadi supaya perputaran itu terjadi di dalam Kabupaten Gorontalo. Boleh berdagang, tentu itu hal yang tidak terlarang. Tetapi secara bertahap, kalau secara maksimal kita bisa lakukan itu, insya Allah semuanya akan kembali menjadi bagian dari kemaslahatan untuk masyarakat lingkungan. Terakhir, tadi saya ngobrol di sana, Gorontalo sudah punya mall, Limboto sudah punya mall, maka dulu pepatah orang-orang tua kita mengatakan duo limul pohala, dulong dalong dimutu, yang duonya itu nggak bisa dipisahkan. Sekarang itu diwujudkan dengan Gorontalo dan Limboto. Jadi karena kita semua bersaudara di sini, ya, mau Utato, mau Ulah, mau Tiong, saya senang sekali
kalau kita bisa kompak. Jangan sampai terjadi seperti di Bokbat. Jangan nanti ada potensi terjadi di Bonebola. Semua kita bisa selesaikan. Karena sekarang dunia itu penuh dengan hal-hal yang sumpah ini. Apapun yang jatuh jarum di keempatan orang di seluruh dunia. Tapi mari kita membiasakan hal-hal yang baik. Dan kalau ada masalah bisa diselesaikan, kenapa harus berdemo? Saya mantan demonstran. Saya mantan demonstran, pernah ditahan, masuk di penjara, dan penjara mahasiswa di zaman saya beda dengan sekarang. Kalau zaman saya, wah itu tentu kalian, saya kira mahasiswa nggak ada yang mampu. Zaman saya itu pemeriksaannya seperti Gestapo di Jerman. Nggak ada. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Billahi bisabilil haq. Wallahu musta'an. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mohon izin Bapak Menteri, kami berkenan untuk ada di depan dan kami mengundang Wakil Ketua MPR RI, Penjabat Gubernur Bupati Gorontalo untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya penandatanganan prasasti peresmian pasar modern Limboto oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharto Mono Arfa. Kami persilahkan. Ya, dan pada media silakan untuk dokumentasikan. Ya, selamat dan sukses untuk peresmian pasar modern Limboto yang telah ditandatangani prasasti oleh Bapak Menteri Suharto Mono Arfa. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita. Dipersilakan untuk menuju depan tangga eskavator Bapak Menteri Ketua MPR, Jabat Gubernur dan juga Bupati Gorontalo, Provinsi dan Provinsi Kabupaten. Kami persilakan anggota DPRD selanjutnya dan selanjutnya dengan peninjauan pasar modern Limboto. Baik, untuk pengguntingan kita dengan pandu Pak Ketua DPRD nih. Untuk kita kami akan pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, telah diresmikan pasar modern Limboto oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharto Mono Arfa yang melalui prasasti dan juga pengguntingan pita. Saat ini kami persilakan kepada Bapak Menteri, Wakil Ketua MPR RI, Penjabat Gubernur dan tamu undangan. Kami persilakan untuk dapat meninjau peta pasar modern Limboto. Juga seluruh masyarakat mempersilakan meninjau langsung. Dan pemerintah kami hormati, seluruh rakyat